Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung bersama dengan Catherine Vicencia, beliau adalah analis dari MNC Sekuritas. Selamat pagi, Mbak Kety. Halo, selamat pagi Mas Pras. Iya, apa kabar di awal pekan ini? Baik Mas, sehat. Yes. Mas gimana? Luar biasa juga di tengah sentimen positif ya, kalau tadi sudah disampaikan. Wall Street-nya hijau, kemudian Eropa hijau, kemudian Asia juga hijau. Nah, bagaimana dengan market di dalam negeri? Apakah level-level 6.200-an ini menjadi level krusial juga yang menjadi level konfirmasi bahwa indeks harga saham gabungan masih positif atau sudah mulai terkena aksi profit taking lagi nih? Karena dalam beberapa pekan terakhir juga kita lihat 6.200-an kemudian terkena aksi jual lagi, bahkan sampai meninggalkan level 6.000 sempat terjadi begitu. Mbak Kety, silakan. Ya, kalau misalkan kita lihat sih memang untuk hari ini IHSG mungkin masih berpotensi menguat ya. Karena kita lihat juga kalau misalkan secara domestik mungkin belum ada sentimen yang benar-benar bisa mendorong. Maka kita lihat mungkin sentimennya lebih dari global. Nah, memang dari global itu kan kemarin cukup positif ya, karena memang even though Wall Street ditutupnya nggak signifikan, namun tetap merekodkan all time high. Nah, itu juga investor global masih tetap optimis terhadap stimulus, performa keuangan, dan memang kemajuan dari vaksin COVID-19, di mana Joe Biden juga telah memberikan persetujuan atas 200 juta dosis vaksin COVID-19 dari Moderna dan Pfizer yang memastikan pasokan yang cukup untuk masyarakat Amerika Serikat hingga akhir Juli. Juga di sisi lain, The Fed juga menyatakan tidak akan menaikkan suku bunga dan mengurangi quantitative easing. Maka memang secara recovery ekonomi mungkin akan diperlancar dari government dari AS sendiri. Nah, itu yang masih menimbulkan sentimen positif dari global, Mas. Oke, berarti Amerika Serikat nih jadi sentralnya ya, dengan mega stimulus juga yang akan diberikan begitu untuk market di sana. Kemudian pasti dampaknya dalam Indonesia, kemudian juga market Asia juga. Jadi kalau kita lihat apa yang perlu dilakukan juga nih bagi investor domestik menyikapi sentimen positif yang masih menyelimuti begitu. Apakah saatnya kita masih melakukan aksi beli begitu, dalam artian kita cicil lagi begitu untuk investasi, atau bagaimana nih strateginya? Kalau untuk aksi beli mungkin sudah minim ya, karena kita lihat sebenarnya sudah cukup tinggi ya untuk IHSG. Meskipun ya kita masih melihat emang ada potensi penguatan, namun dalam jangka pendek. Nah, untuk hari ini memang kita perkirakan IHSG akan bergerak di level 6.018 hingga 6.280, dan resistance terdekatnya ada di level 6.285 dan support di 6.069. Baik, 6.285 ini adalah level resisten begitu. Berarti kan tidak jauh lagi pada saat closing kemarin di 6.222 begitu. Apakah memang ini akhirnya juga bagi mereka yang sudah memiliki cuan begitu, apakah sebaiknya kita realisasikan saja begitu keuntungannya, atau menambah posisi apabila ada amunisi yang tersedia begitu? Sebenarnya mungkin lebih baik kita berjaga-jaga aja ya Mas. Ya, mungkin kalau misalkan yang sudah profitnya cukup tinggi bisa profit taking dulu gitu, dibandingkan kita menunggu-nunggu tapi ternyata tiba-tiba melemah gitu kan, kita nggak tahu. Yes, karena kita ini seringkali juga agak bingung melihat pergerakan indeks gitu. Bahkan seringkali juga kita bahas indeksnya ada potensi menguat, tapi di tengah jalan justru terkena aksi jual begitu. Apa yang sebenarnya terjadi sih dengan market? Apa yang sedang ditunggu juga? Apakah laporan keuangan emiten yang dinantikan atau ada sentimen lain? Karena COVID-19 pun sudah memberikan sinyal positif dari jumlah kasus positif yang menurun, biasanya double digit, sekarang di 8.000-an begitu. Tapi kan ini sudah menunjukkan ada perbaikan begitu dengan ada penerapan PPKM yang ketat juga dari pemerintah pusat maupun daerah. Ya, kalau misalkan secara fundamental sendiri sih sebenarnya kita lihat belum ada yang benar-benar mempengaruhi ya Mas. Apalagi kemarin yang mengenai vaksin itu juga benar-benar udah price in gitu. Makanya kalau misalkan nanti sentimen globalnya udah mulai mereda, kita bisa lihat takutnya nanti untuk IHSG udah nggak ada lagi pendorongnya. Apalagi kalau misalkan keluarnya laporan keuangan yang memang ternyata di bawah estimasi, nah itu akan menjadi pemberat lagi untuk IHSG.